Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Fahlusi Janaini, NIM 20016149, akan menjelaskan materi tentang keterampilan berbicara dalam bentuk diskusi. Baiklah, saya akan membahas poin pertama, yaitu pengertian diskusi. Kata diskusi berasal dari bahasa Latin, yaitu discussus, yang terdiri dari dua kata, dis dan casus. Dis berarti terpisah dan casus berarti mengunjang atau memikul. Secara etimologi, discussus berarti suatu pukulan yang menjadikan sesuatu berpisah, dengan kata lain, membuat sesuatu menjadi lebih jelas dengan cara memecah atau menguraikan. Jadi, diskusi adalah pertukaran pikiran atau sharing of opinion antara dua orang atau lebih yang bertujuan memperoleh kesamaan pandang tentang sesuatu masalah yang dirasakan bersama. Selanjutnya pada poin kedua, yaitu langkah-langkah berdiskusi. Yang pertama ada langkah persiapan. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam persiapan diskusi diantaranya: pertama, merumuskan tujuan yang ingin dicapai, baik tujuan yang bersifat umum maupun khusus. Yang kedua, menentukan jenis diskusi yang dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Yang ketiga, menetapkan masalah yang akan dibahas. Langkah kedua yaitu pelaksanaan diskusi. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan diskusi adalah: pertama, memeriksa segala persiapan yang dianggap dapat mempengaruhi kelancaran diskusi. Yang kedua, memberikan pengarahan sebelum dilaksanakannya diskusi. Langkah ketiga yaitu menutup diskusi. Akhir dari proses pembelajaran dengan menggunakan diskusi hendaklah dilakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu membuat pokok-pokok pembahasan sebagai kesimpulan sesuai dengan hasil diskusi. Yang kedua, mereview jalannya diskusi dengan meminta pendapat dari seluruh peserta sebagai umpan balik untuk perbaikan selanjutnya. Selanjutnya pada poin ketiga yaitu hambatan diskusi. Ada beberapa hambatan diskusi diantaranya: pertama, adanya sebagian siswa yang kurang berpartisipasi secara aktif dalam diskusi, acuh tak acuh dan tidak ikut bertanggung jawab terhadap hasil diskusi. Yang kedua yaitu sulit meramalkan hasil yang ingin dicapai karena penggunaan waktu yang terlalu panjang. Ketiga yaitu para siswa mengalami kesulitan mengeluarkan ide-ide atau pendapat mereka secara ilmiah dan sistematis. Selanjutnya pada poin keempat yaitu manfaat diskusi. Ada beberapa manfaat diskusi diantaranya: pertama, melatih kemampuan berpikir setiap anggota atau peserta diskusi, sehingga pikiran menjadi luas dan tidak terbatas. Yang kedua yaitu menanamkan sikap demokrasi karena akan terbiasa mengemukakan pendapat saat sedang berdiskusi. Yang ketiga, membiasakan sikap saling menghargai pendapat atau argumen yang muncul saat berdiskusi. Yang keempat, menambah ilmu pengetahuan dan pengalaman. Yang kelima, mengasah kemampuan berpikir yang kreatif dan analitis. Yang keenam, melatih kemampuan bicara di hadapan orang banyak. Selanjutnya pada poin kelima yaitu unsur-unsur diskusi. Yang pertama yaitu unsur manusia meliputi seorang moderator atau pemimpin diskusi. Kedua, materi yang akan dibahas saat diskusi. Tiga, unsur tempat atau fasilitas yang digunakan saat berdiskusi. Dan keempat, peserta diskusi. Selanjutnya pada poin terakhir yaitu jenis-jenis diskusi. Ada beberapa jenis diskusi diantaranya: pertama yaitu wall group, merupakan bentuk diskusi kelas di mana pesertanya duduk setengah lingkaran. Yang kedua ada jenis diskusi kelompok. Dalam diskusi kelompok biasanya dapat berupa diskusi kelompok kecil dan diskusi kelompok besar. Biasanya anggota kelompok kecil terdiri dari 4-6 orang peserta. Sedangkan kelompok besar terdiri dari 7-15 orang peserta. Jenis ketiga yaitu box group. Bentuk diskusi ini terdiri dari kelas yang dibagi-bagi menjadi kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari 3-4 orang peserta. Yang keempat ada jenis panel. Jenis panel yaitu suatu bentuk diskusi yang terdiri dari 3-6 orang peserta. Yang kelima yaitu sindikat group. Dalam bentuk diskusi ini, kelas dibagi menjadi beberapa kelompok kecil yang terdiri dari
3-6 orang peserta. Keenam yaitu simposium. Dalam simposium biasanya terdiri dari pembawaan makalah, penyanggah, moderator, dan notulis, serta beberapa peserta simposium. Yang ketujuh ada jenis informal debat. Biasanya untuk diskusi ini kelas dibagi menjadi 2 tim yang agak berimbang besarnya dan mendiskusikan subjek yang cocok untuk diperdebatkan. Yang ke-8 ada the open discussion group, di mana jumlah anggota kelompok terdiri dari 3-9 orang peserta. Dan yang ke-9 ada brainstorming, jumlah anggotanya terdiri dari 8-12 orang peserta. Baiklah, hanya sekian yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.